Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada indeks dan juga 7 saham di sektor konstruksi yang hari ini naiknya cukup signifikan. Ya memang karena ada flow yang masuk. Kalau dilihat, yang pertama ADI, kedua PTPP, ketiga WG, keempat WSBP, kelima Wika, keenam Waskita, dan ketujuh Witon. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 6.029, naik tipis 0,2%. Transaksi hari ini ada di 11,1 triliun. Asing hari ini net buy di 206 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG hari ini membuat candle bisa dibilang doji atau hammer terbalik, tapi nggak masalah karena hari ini dia rebound tipis. Untuk besok kalau mau bagus ya besok harus rebound, indeks minimal tutup di 6.065. Kalau ke 6.065 dia harus naik sekitar 0,5% lebih ya, bisa lah, apalagi kalau sampai 1% peluang bagus. Bisa-bisa minggu ini ISG sampai 6.080 dan menguji 6.100. ISG juga masih di dalam pola ascending triangle-nya, ini masih berjalan dan ini ISG lagi dalam proses. Semoga mampu breakout, kalau nggak minggu ini minggu depan atau bulan depan ya. Penentuannya memang 6.100, kalau confirm breakout bakal rally untuk ISG. Jadi seperti itu, dan jangan lupa yang sudah profit saham-sahamnya jaga dengan trailing stop. Jangan sampai kalau ISG berbalik arah nanti profitnya hilang belum sempat TP ya. Seperti itu untuk ISG. Besok ada potensi rebound. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ADI yang hari ini naiknya cukup signifikan ya, 9,42% ke harga 755. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ADI sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADI terlihat mempertahankan supportnya 700 sampai 710 dan akhirnya dia kembali ke atas yang dulunya itu resisten atau neckline sebelum ADI rally sampai 2000 ya. Apakah ADI aman? Sedikit aman asal jangan false breakout. Kalaupun dia retest ya retest saja 700 terus mantul lagi. Kalau sampai jebol lagi ya siap-siap. Kalau saya lihat ya arahnya 600 bahkan bisa ke 500 untuk ADI. Yang berani spekulasi buy di harga-harga bawah kemarin ya udah, sekarang udah lumayan profitnya, pasang trailing stop, jaga-jaga jangan sampai kehilangan profit. Bagaimana yang belum punya barang? Yang belum punya barang wait and see aja dulu ya. Agak tinggi, supportnya jauh nih di 710 sampai 700. Mending nanti kalau ADI ada koreksi 1-2 hari ke depan dan retest support 710 sampai 700, nah di situ spekulasi buy, jebol 700 cut loss seperti itu. Kalau sekarang harganya jauh dari support ya. Dan juga memang ada infonya hari ini inflow banyak masuk di sektor konstruksi, jadi ya wajar kalau saham-sahamnya terkerek naik. Dan juga kalau dilihat ADI lumayan menarik, volume hari ini cukup besar, indikator MACD sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Peluangnya sih ada potensi ke 800, cuman bisa aja dia koreksi dulu. Nah yang sudah punya jaga dengan trailing stop. Jadi seperti itu untuk ADI. Semoga ini tanda-tanda pembalikan arah biar ADI nggak ke bawah lagi dan ADI reversal. Kalau dari tarik dari atas ya memang area 700 ini reversalnya ya. Jangan 900 saja. Kalau ADI sudah confirm breakout 900 reversal. Itu aja. Kalau masih di bawah 900 rawan masih untuk bergerak sideways di range harga 700 support dan resistennya 900. Seperti itu untuk ADI. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada PTPP yang hari ini juga cukup signifikan, naiknya 8,92% ke harga 915. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTPP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTPP cukup bagus, sayangnya dia nggak mampu melewati resistennya 940 sampai 950. Nah, untuk besok lihat PTPP, kalau PTPP bisa breakout itu bagus. Dan kalau nantinya confirm breakout minimal di
950. Bagusnya lagi ya confirm breakout 1060. Kalau ditutup di atas 1060 ya dia kembali ke atas neckline cup and handle-nya ini yang sebelumnya, tahun sebelumnya. Jadi itu titik aman penentuan untuk PTPP reversal ya, 1070. Kalau dia confirm 1040 ini titik aman pertama, cuman belum bisa jadi konfirmasi reversal. Menurut saya ya, pandangan saya seperti itu. Ini kalau ditarik dari atas ke bawah ya masih downtrend. Titik amannya memang 940 pertama. Kalau sudah confirm di atas, PTPP akan bergerak di range harga ini. Supportnya 940, resistennya 1070. Kalau nanti sudah confirm breakout 1070, potensi rally ke atas untuk PTPP ya. Target selanjutnya bisa sampai 1300 dan ya ke 1485 sampai 1500 ini bisa untuk pergerakan PTPP. Seperti itu untuk PTPP. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada WG yang hari ini ditutup naik juga 4,57% ke harga 183. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samaringnya, WG diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, WG juga ya belum aman. Walaupun ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Cuman takutnya bisa aja nanti false breakout. Nah, titik amannya itu 186. Kalau sudah tutup di atas ini cukup aman nih kalau dihapus. Nah, pergerakannya kan terlihat 186 itu dulunya neckline cup and handle-nya sebelum WG ini rally sampai 300. Jadi untuk WG harus confirm dulu breakout 186 biar arah selanjutnya 200 sampai 220. Bagi yang ketinggalan belum spekulasi buy di bawah kemarin, wait and see aja dulu, sabar, nunggu harga yang bagus, nunggu teknikalnya lumayan menarik. Ini kan sudah bagus, cuman nanti tunggu 1-2 hari lagi kemana arahnya. Kalau beli di harga sekarang nih resikonya masih besar, takutnya dia berbalik arah. Kalau berbalik arah, cut loss-nya lebih dalam, profitnya tipis saja nih. Kan resistannya di 186 nih. 2,27%, nggak sesuai dengan risknya di 5,7%, jadi resikonya 2 kali lebih besar daripada profitnya. Mending wait and see aja dulu, sabar, jangan takut ketinggalan, pasti dikasih kesempatan ya sama market. Seperti itu untuk WG. Semoga minggu ini 2 hari ke depan WG bisa tutup di atas 186 biar lebih aman. Jadi minggu depan kalau confirm breakout bisa bergerak ke 200 sampai 220. WG juga masih downtrend. Cuman bagusnya dia sudah mulai naik dan tidak membuat higher low baru ya. Semoga ini kan terlihat dia mantul dari low handle cup-nya nih dulu di area 173 ya, dia mantul dan ke atas. Nah, bisa seperti ini juga nanti pergerakan WG. Kalau gagal breakout 186, dia akan bergerak di range harga ini. Supportnya 172, resistennya 186. Nah, ini kan harga tanggung. Mending wait and see aja dulu bagi yang belum punya. Untuk WG, kalau dilihat indikator MACD sudah membentuk golden cross, garis biru mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat yang cukup signifikan. Ya harusnya besok bisa lanjut untuk WG. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada WSBP yang hari ini juga ditutup naik 6,06% ke harga 140. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, WSBP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WSBP membentuk candle bullish angle pink. Candle hari ini menutup penuh candle hari sebelumnya sama ekor-ekornya ya. Ini menurut saya cukup bagus dan gap ditutup juga saat koreksi di hari Senin. SPP membuat gap. Jadi kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, MACD mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 terbentuk, volume meningkat, sepertinya tetap akan lanjut dan juga sepertinya WSBP ini false breakdown. Ini kan terlihat nih dia reject, ini dia reject ya, atau membuat bottom dan ini semoga bottomnya 2021. Kalau ini bottom 2021 ya pelan-pelan WSBP time frame 1-3 bulan 4 bulan ke depan arahnya 194 bahkan bisa ke 200, tapi terlalu tinggi ke 230 ini. Ini aja 194 upside dari harga sekarang nih ya 38
8%. Lumayan, cut loss saja sekitar 8% nih. Kalau mau coba spekulasi buy, cut loss saja kalau jebol 130 bisa cut loss di 196. Risk rewardnya juga masuk nih kalau dengan resisten pertamanya di 167 ya. Ini 19%, cut lossnya tadi sekitar 10%, 1/2, apalagi sampai 194, 1/3, hampir 1/4. Nah seperti itu. Kalau yang tertarik ya boleh-boleh aja. Semoga ini menjadi tanda-tanda untuk grup karya reversal karena WSBP sudah di area bottom. Semoga ini reject, beneran reject dan tanda-tanda untuk reversal. Jadi seperti itu untuk WSBP. Yang berani spekulasi buy tadi ya cukup bagus ya, tapi tetap asal disiplin cut loss, jangan cuman berani beli tapi kalau nggak sesuai skenario harus jual untuk malah jual rugi, nggak mau jual rugi ya, itu yang bikin nggak bisa memperbaiki sistem trading atau trading plan. Jadi seperti itu untuk WSBP. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Wika yang hari ini ditutup naiknya cukup signifikan juga 11,67% ke harga 1100. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Wika diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Wika breakout dari resistennya 1050 1060 seperti gambaran saya waktu video tentang grup karya sebelumnya. Yang mau sabar ya beli aja, cuman bisa dibawa tektokan nunggu ada momentum, dan ternyata hari ini memang ada momentum dan dia naik ya. Yang sabar, yang pegang dari 3 minggu yang lalu, bahkan dari 29 Juni bulan lalu ya udah lumayan profit kan. Ini terlihat dia mulai sideways, nggak membuat low baru. Tapi yang penting sabar dan harus disiplin cut loss. Kalau dia membuat low baru, jebol supportnya 950 ya cut loss. Seperti yang saya bilang itu. Nah untuk kondisi seperti ini, kalau Wika ini Kompim breakout 1050 berpeluang terdekat 1200 dan ke 1000. Ya kalau dilihat ke sini dia 1300 ya. Targetnya 1300 dulu kenaikan atau sinilah. Nah di sini aja. Jadi target selanjutnya Wika kalau Kompim breakout 1100 terdekat 1200 bahkan bisa bergerak di range sideways-nya, supportnya 1100 dan resistennya 1350 kalau melihat histori sebelumnya. Ini kan di Mei 2020 sampai November 2020, jadi hampir 6 bulan dia bergerak sideways. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, yang penting kalau dia jebol 1050 bisa cut loss di 1030 atau 1020 atau tarik sekalian bawah cut loss kalau jebol 950. Kalau saya sih saya jebol 1050 cut loss saja dulu, nanti melihat ke depannya. Karena kalau dia kembali ke bawah 1050 itu ada berpeluang ini false breakout, jadi bisa aja dia turun lebih dalam atau kembali ke bottomnya atau ke support selanjutnya di 950. Jadi seperti itu. Untuk Wika butuh konfirmasi 1-2 hari ke depan atau minggu ini dia kalau bertahan di atas 1060 bagus untuk Wika. Kalau gagal ya siap-siap ke bawah, mending profit taking yang sudah punya dari bawah. Seperti itu untuk Wika. Indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas 0 makin tinggi, volume meningkat. Jadi ya saya lihat masih berpotensi lanjut naik asal nggak breakdown 2 hari ke depan supportnya. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Waskita yang hari ini yang naiknya cukup signifikan juga 14,61% ke harga 980. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Waskita diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Waskita pas tutupnya di area 980 dan juga Waskita ya sudah breakout dari pola Pauline wedge-nya ini, pola downtrend-nya, dan apakah ini bisa lanjut? Sepertinya masih bisa, jangan sampai false breakout. Kalau false breakout mungkin Waskita retest dulu ini 900, dia retest, kalau mampu bertahan dia mantul lagi, bisa seperti itu, atau dia bergerak sideways dulu di area ini. Seperti itu. Nah, atau langsung naik bisa juga. Apakah bisa turun ke 800? Bisa aja kalau market makernya mau, atau memang ini cuman pancingan. Tapi kalau dilihat flow-nya bagus,
ya harusnya bisa lanjut, dan kalaupun koreksi nggak sampai jebol 900. Kalau jebol 900 ya akan ke bawah lagi. 800 kemungkinan besar akan disentuh kalau waskita turun ke bawah ya. Jadi untuk waskita 1-2 hari ke depan mending wait and see aja dulu yang belum punya. Kalau yang berani spekulasi buy, yang penting disiplin cut loss. Cuman namanya beli di dekat pucuk seperti ini ya bisa aja ke trigger cut lossnya kalau yang cut loss ketat. Jadi seperti itu waskita juga sudah membentuk bullish divergence, harga saham turun, indikatornya masih ada naik, dan hari ini dikonfirmasi dengan volume. Ya kuncinya memang 980 sampai 1000. Kalau minggu ini bertahan sampai hari Senin di atas 1000 bisa confirm, dan target selanjutnya 1100. Kalau itu mampu di breakout ya siap-siap rally lagi. Untuk waskita ya, confirm breakout 1100, arahnya 1400 saya targetkan untuk waskita. Jadi seperti itu untuk waskita. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Witon yang hari ini ditutup naik 3,38% ke harga 244. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon didistribusi. Yang distribusi broker asing YU, BK, CS, AZ. Yang nampung malah broker lokal ya, YP, PD, CC. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Witon malah gagal bertahan atau breakout 260, sempat menyentuh terus dibawa turun. Tapi bagusnya Witon walaupun membuat candle jarum dari atas ke bawah, memang seperti itu teknikalnya aman ya Witon, karena tutupnya di atas resisten base-nya 242. Jadi ada resisten base di 242, dan Witon hari ini tutupnya di 244. Untuk besok kalau market mendukung masih bisa untuk Witon kembali uji lagi terdekat 250 sampai 260. Kalau ke 260 16 poin, jadi harus naik sekitar 6%. Kalau market makernya mau ya bisa-bisa aja untuk Witon. Apakah Witon bisa spekulasi buy? Untuk sekarang ya kalau mau, tapi ini disclaimer on ya, cut loss saja. Kalau jebol 230 bisa cut loss di 226, itu sekitar kerugian 7,06%, dan target profitnya 260, 6,8%. Nggak sebanding, tapi kalau mau ya boleh aja, karena kemungkinan juga Witon akan mempertahankan supportnya di 230. Jadi semoga menjadi bottom 230. 230 itu juga dulu support ya. Ya walaupun nggak, agak masih belum ya, ini dia sekitaran 230-220. Nah, semoga menjadi bottom, kuncinya 260. Kalau sudah confirm breakout 260, Witon bakal rally, target selanjutnya 300 sampai 336. Seperti itu untuk Witon ya. Cukup sampai di sini untuk grup-grup karya. Bagi Bapak Ibu yang masih sangkut dari daerah pucuk, sabar aja. Sepertinya tetap ya grup karya akan ada potensi untuk kembali bullish, karena juga ada sentimen positif. Pemerintah akan mengucurkan dana itu sekitar 72 triliun ya untuk konstruksi. Cuman masih rumor, belum ada konfirmasi. Kalau itu benar ya semoga akan memperbaiki kinerja dan keuangan saham-saham konstruksi, dan bisa mencetak laba, dan bisa mulai profit, dan sahamnya bisa naik. Seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga akan diulas kembali di malam harinya, dan juga akan di free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.